Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Otis Aprilia, perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi pengertian ekosistem estuari dan karakteristik dari ekosistem estuari. Adapun anggota kelompok dari kelompok 1, yang pertama ada Atu Maudi Suci Damayanti dengan PM 1713024010. Ada Atu Nindi Silvi Dewi dengan MPM 1713024045. Yang ketiga ada Atu Dewi Silaban dengan MPM 1713024050. Kemudian yang keempat ada Atu Demi Febriani dengan MPM 1713024026. Yang kelima ada Atu Puji Lestari dengan PM 1713024051. Kemudian yang keenam ada Tasyania Miranda dengan MPM 1813024003. Kemudian ada Milenia Nurfitri dengan MPM 1813024011. Kemudian ada Ini Hikmatin dengan MPM 1813024013. Kemudian ada Otis Aprilia dengan NPM 1813024021. Kemudian ada Anggraini Makfiroh Marti Sanjoyo dengan NPM 1813024023. Kemudian ada Mustika Fitri Nur dengan NPM 1813024045. Kemudian ada Nanda Lutfiatul Hasanah dan Faya Hirsa Aulia. Saya Otis Aprilia akan menjelaskan tentang pengertian ekosistem estuari. Ekosistem estuari merupakan bagian dari ekosistem air laut yang terdapat dalam zona litoral atau kelompok ekosistem pantai. Estuaria merupakan tempat pertemuan air tawar dan air asin. Estuaria adalah suatu perairan semi tertutup yang terdapat di hilir sungai dan masih berhubungan dengan laut, sehingga memungkinkan terjadinya percampuran air laut dan air tawar dari sungai atau drainase yang berasal dari muara sungai, teluk, dan rawa pasang surut. Menurut Pritchard tahun 1952 dalam Teja Kusuma tahun 2005, estuaria adalah daerah perairan pesisir yang semi tertutup yang mempunyai akses ke laut terbuka dan mengandung air laut yang cukup dapat terukur. Estuari merupakan wilayah di antara laut dan sungai. Daerah estuari yang dekat dengan laut akan terpengaruh oleh pasang surut air laut, sedangkan estuari yang berhubungan dengan sungai cenderung stabil karena tidak terpengaruh oleh pasang surut air laut. Estuari dapat dianggap sebagai zona transisi antara habitat air tawar dan habitat lautan. Estuari adalah tempat air tawar dan air laut bertemu dan bercampur sebagai akibat geomorfologi suatu estuari. Dari geomorfologi tersebut menimbulkan perbedaan pada setiap estuari, sehingga estuari memiliki tipe-tipe yang berbeda-beda, serta adanya perbedaan iklim yang menonjol. Pada gambar 1, terdapat lingkungan estuaria di antara air tawar dan air laut. Jadi pada gambar tersebut itu terbagi menjadi 3. Yang biru muda itu merupakan air tawar, sedangkan yang biru tua atau bagian tengah itu merupakan estuari. Kemudian yang berwarna ungu merupakan air asin. Ekosistem estuari terdapat pada wilayah pertemuan antara sungai dan laut. Tempat ini berperan sebagai daerah peralihan antara kedua ekosistem akuatik. Estuari atau muara merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Estuari sering dipagari oleh lempeng lumpur intertidal yang luas atau rawa garam. Salinitas air berubah secara bertahap mulai dari daerah air tawar ke laut. Salinitas ini juga dipengaruhi oleh siklus harian dengan pasang surut airnya. Nutrien dari sungai memperkaya daerah estuari. Komunitas tumbuhan yang hidup di estuari antara lain rumput rawa garam, ganggang, dan fitoplankton. Komunitas hewannya antara lain berbagai cacing, kerang, kepiting, dan ikan. Bahkan ada beberapa invertebrata laut dan ikan laut yang menjadikan estuaria sebagai tempat perkawinan atau bermigrasi untuk menuju habitat air tawar.
Estuari juga merupakan tempat mencari makan bagi vertebrata semi air, yaitu unggas air. Bentuk estuaria bervariasi dan sangat bergantung pada besar kecilnya air sungai, kisaran pasang surut, dan bentuk garis pantai. Kebanyakan estuaria didominasi substrat lumpur yang berasal dari endapan di bawah oleh air tawar maupun air laut, karena partikel yang mengendap kebanyakan bersifat organik. Substrat dasar estuaria biasanya kaya akan bahan organik. Bahan organik ini menjadi cadangan makanan utama bagi organisme estuari. Dengan kondisi lingkungan fisik yang bervariasi dan merupakan daerah peralihan antara darat dan laut, estuari mempunyai pola percampuran air laut dan air tawar yang tersendiri. Pola pencampuran sangat dipengaruhi oleh siklus air, topografi, kedalaman, dan pola pasang surut, karena dorongan dan volume air akan sangat berbeda, khususnya yang bersumber dari air sungai. Berikut pola percampuran antara air laut dengan air tawar. Yang pertama, pola dengan dominasi air laut atau saltwater estuary, yang ditandai dengan desakan dari air laut pada lapisan bawah permukaan air saat terjadi pertemuan antara air sungai dan air laut. Salinitas air dari estuaria ini sangat berbeda antara lapisan atas air dengan salinitas yang lebih rendah dibanding lapisan bawah yang lebih tinggi. Dapat dilihat pada gambar nomor 2, terdapat dua bagian, yaitu pada gambar dengan warna biru tua, yaitu merupakan air asin, sedangkan yang biru muda merupakan air tawar. Kedua, ada pola percampuran merata antara air laut dan air sungai atau well-mixed estuary. Pola ini ditandai dengan percampuran yang merata antara air laut dan air tawar, sehingga tidak terbentuk stratifikasi secara vertikal, tetapi stratifikasinya dapat secara horizontal yang derajat salinitasnya akan meningkat pada daerah dekat laut. Adapun gambar pada nomor 3 atau gambar 3 itu menjelaskan pola percampuran merata antara air laut dan air sungai.